Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin bahas gimana sih step by step cara kita bisa menghasilkan uang dari Google AdSense dari YouTube ya teman. Nah, dan di video kali ini aku juga bakal nunjukin nanti gimana sih cara masukin PIN Google AdSense ke akun rekening Google AdSense kita supaya kita bisa mulai menerima pembayaran gaji dari Google ya teman. Nah, sebelumnya aku perlu kasih tahu dulu langkah-langkahnya ya teman. Nah, jadi untuk mencapai monetisasi di YouTube itu sebenarnya nggak instan dan butuh langkah yang sebenarnya cukup panjang ya teman. Nah, jadi berikut ini teman merupakan langkah-langkah yang perlu kamu lakukan kalau kamu pengen mencapai monetisasi di YouTube. Yang pertama, kamu harus penuhi dulu syarat monetisasi. Menurut aku, 80% langkah yang paling sulit ini adalah penuhi syarat monetisasi, teman-teman. Kalau kamu udah memenuhi syarat ini, kamu udah 80% beres. Sisanya tinggal hanya 20% menurut aku pribadi ya. Tapi dengan syarat kamu bikin kontennya sendiri, bukan konten ambil dari orang, bukan konten nyomot, atau bukan konten re-upload ya, teman-teman. Nah, jadi syaratnya apa aja sih untuk bisa mencapai monetisasi? Kamu bisa ke bagian monetisasi ini ya, teman-teman. Nah, karena di sini aku udah monetisasi, makanya tampilannya agak beda. Tapi kalau misal kamu memiliki channel yang belum monetisasi, nanti tampilannya bakal seperti ini. Tampilannya bakal seperti ini ya teman. Dimana di sini kamu harus mengumpulkan 1000 subscriber. Jadi kamu harus punya minimal 1000 subscriber. Kemudian kamu harus memiliki 4000 jam tayang, 4000 public watch hour. Yang artinya selama 1 tahun terakhir, total jam tayang yang kamu dapatkan dari semua video yang kamu punya harus lebih dari 4000 jam tayang ya teman. Dan ini tuh dihitungnya 1 tahun ke belakang. Jadi kalau misalnya hari ini adalah tanggal 10 April, nanti dilihatnya 10 April 2022 sampai 10 April 2021. Pas tanggal kita udah tanggal 11, nanti dilihatnya tanggal 11 April 2022 sampai 11 April 2021. Jadi dilihatnya tuh rentangnya 1 tahun terakhir, teman. Kalau misalnya kamu udah mencapai semua syarat tersebut, nih syarat yang berikutnya cuma step verification sama jangan sampai kamu ada ngelanggar copyright sih. Kalau udah, kamu tinggal apply di sini. Nah, kalau misal kamu udah apply, yaitu ini ya teman-teman, ajukan untuk bergabung dengan YouTube Partner Program. Nanti YouTube akan terlebih dahulu mereview channel kita, teman-teman. Apakah channel kita layak untuk dimonetisasi atau enggak ya teman. Nah, biasanya itu bakal makan waktu beberapa hari. Nanti sebelum kita ngajuin itu, kita sebelumnya bakal disuruh agree untuk semua term dan kondisinya, teman-teman. Seperti biasa kita disuruh baca dulu syarat dan ketentuan, terus suruh agree. Terus yang kedua, kita diminta untuk membuat Google AdSense kita. Setelah kita membuat akun Google AdSense, baru nanti setelah kita udah punya Google AdSense, mereka akan secara otomatis langsung mulai meninjau channel kita ya. Nanti channel kita bakal di-review selama beberapa hari. Dan selama berapa harinya itu berbeda-beda setiap channel. Ada yang cepat, ada yang lama. Aku pribadi, aku ngajuin monetisasi itu pada tanggal 12 Februari 2022. Diterima monetnya 3 hari setelah aku mengajukannya, yaitu 15 Februari 2022. Namun teman-teman, kasusnya adalah aku sering banget dengar orang yang bahkan lama banget nunggunya sampai berbulan-bulan. Jadi menurut aku pribadi ini hoki-hokian juga ya. Menurut setiap channel bakal beda-beda tergantung topik yang kamu bahas, tergantung juga mungkin YouTube-nya lagi sibuk atau enggak, lagi ada tim yang bisa nge-review atau enggak. Jadi ada banyak faktor di dalamnya. Itu semua di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan apa? Kita tetap upload video dan tetap menunggu aja ya teman-teman. Yang penting kita udah menuin syarat itu, nanti pasti cepat atau lambat kita bakal diterima juga kalau misalnya kita emang bener membuat konten itu sendiri tanpa menggunakan konten orang lain atau tanpa melanggar copyright. Karena aku pribadi sebelumnya aku pernah bikin channel lain, lalu aku pernah ditolak juga ya teman-teman. Jadi aku bikin channel yang bidang motivasi, terus aku ditolak karena aku menggunakan konten orang lain. Makanya akhirnya aku bikin konten ulang, dan kali ini aku 100% menggunakan konten sendiri, rekam sendiri, bikin sendiri. Makanya kali ini diterimanya dengan cukup cepat, yaitu 3 hari ya teman. Nah, kalau misal kamu udah beres diterima monetisasi, nanti kamu bakal nunggu sampai kamu dapat $10 pertama di penghasilan kamu, teman. Kalau kamu udah memiliki $10 pertama, kamu udah bisa mulai request. Nah, jadi PIN ini apa? PIN ini adalah surat yang bakal dikirim ke alamat rumah kita. Kemudian PIN kita bakal kita perlu masukin ke Google AdSense ini ya, teman. Nah, di sini kan aku memiliki akun Google AdSense di mana aku udah memiliki 3 juta rupiah 100.000. Nah, di sini aku diminta untuk memasukkan PIN-ku, teman. Your payment are on hold because you need to verify your address. Karena aku belum masukkan PIN-ku. Nah, caranya gimana? Aku tinggal pencet action di sini. Nah, kemudian nanti kita bakal nunggu PIN kita nyampe ke rumah kita dulu, baru kita bisa masukkan PIN di sini. Nanti di sini bakal ada alamat kamu, terus kemudian dikirimnya tanggal berapa? Nih, aku terakhir kirim tanggal 22. Jadi aku kirim PIN-nya 2 kali ya, teman. Kalau kamu lihat di sini, sebelumnya aku request tanggal 22 Februari, karena 1 bulan aku masih belum dapatkan PIN-nya, maka aku di tanggal 22 Maret aku request PIN kedua ya. Namun teman-teman, aku punya berita baik di mana hari ini
aku udah memiliki surat tersebut ya teman-teman. Jadi kita bakal langsung masukin aja. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kondisinya saat ini adalah aku sedang nggak di Indonesia. Jadi aku kirim PIN-nya ini ke Indonesia, namun aku minta tolong orang tuaku untuk mengambilkan PIN tersebut. Dan juga, aku juga melampirkan surat kuasa ya teman-teman, dimana aku bikin surat kuasa untuk nge-request, dimana aku sebagai pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada orang tuaku untuk bisa mengambil PIN tersebut. Karena kalau misalnya nggak ada akunya sendiri, mungkin ada kemungkinan aku bakal ditolak untuk bisa ngambil PIN-nya ya. Nah, jadi setelah aku melakukan hal tersebut, akhirnya setelah menunggu beberapa bulan, jadi aku udah nge-request PIN pertama tanggal 19, aku baru menerima PIN tersebut itu di tanggal ini ya teman-teman, di tanggal 7 April. Makanya hari ini tanggal 10 April baru aku akan masukkan PIN tersebut ke Google AdSense. Nah, PIN-nya seperti apa? PIN-nya tuh seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah tampilan suratnya. Nanti kita bakal dikirimin surat seperti ini Google AdSense. Nah, alamat pengirimnya itu dari pos Malaysia ya teman-teman. Kenapa bisa makan waktu cukup lama? Karena dikirimnya mungkin dari Malaysia. Jadi butuh waktu sampai berbulan-bulan ya teman. Aku pribadi sampai 1 bulan lebih. Bayaran pos jelas. Nah, di sini dari Malaysia. Kemudian ini alamat kita ya teman. Nah, pastikan dalam kamu menulis alamat, pastikan kamu tulis alamatnya itu selengkap mungkin ya teman. Kalau perlu kamu tulisin kecamatannya, kelurahannya, RT RW-nya, jalannya, nomor rumah kamu, terus sampai alamat kamu, sampai kotanya, misalnya DKI Jakarta. Terus terakhir juga tulis kode posnya. Pokoknya sebisa mungkin kamu tulis selengkap mungkin. Dan pas kamu pengen nge-request surat tersebut, itu kan nanti dikasih 2 address line. Kamu isinya jangan sampai 2 alamat yang berbeda. Kalau kamu tulisnya 2 alamat yang berbeda, nanti mereka bingung mau kirimnya ke yang mana. Jadi pastikan itu kamu isi salah satu aja, atau kalau kamu isi dua-duanya pun pastikan itu satu alamat yang sama ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita buka suratnya tampilannya seperti ini ya. Your Google AdSense Personal Identification Number atau Google AdSense PIN. Di sini bakal ada step by stepnya ya. Kamu disuruh masukin ke Google AdSense, terus juga klik option, terus di sini account information, terus masukin PIN-nya. Nah, di sini adalah PIN yang aku miliki. Angkanya ini bakal berbeda-beda ya, teman. Lalu PIN ini bakal perlu kamu masukkan ke sini, teman. Nah, jadi aku bakal masukin aja PIN-nya langsung di sini. Aku tunjukin ke teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini, kamu tinggal pencet submit ya, teman-teman. Setelah kita pencet submit, di sini bakal ditulis identity verification-nya udah complete, address verification-nya juga udah complete. Kalau misalnya kita reload di sini, kita udah nggak ada tampilan ini ya teman-teman, dimana kita artinya udah berhasil. Nah, kalau udah seperti ini, kita udah bisa mulai menerima gaji dari YouTube ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, cara untuk submit PIN kita. Nah, PIN itu merupakan langkah yang terakhir ya teman-teman. Jadi kalau misal tadi kamu udah nge-request PIN, terus juga diterima monet, nanti kamu juga bakal diminta untuk memasukkan teks dokumen. Nah, kalau misal kamu submit NPWP, kamu bisa mendapatkan potongan pajak yang harusnya 35%, jadi hanya 10% ya teman-teman kalau nggak salah. Kalau misal kamu nggak punya NPWP, nanti kamu bakal dikenakan 30%. Tapi itu hanya untuk penonton dari Amerika, setahu aku seperti itu ya teman. Nah, kalau misal kamu udah submit teks dokumen, kamu juga perlu diminta untuk add payment method. Jadi aku pernah bahas di video sebelumnya, kamu boleh cek video sebelumnya. Di sana aku membahas tentang gimana sih cara kita add payment method ini. Jadi add payment method itu simpelnya adalah kita me-add rekening bank ke akun Google AdSense kita teman-teman, tapi itu butuh verifikasi juga. Nah, kalau misal kamu lihat ke payment di sini, terus payment info. Nah, di sini aku Anda memiliki 3.100.000 rupiah. Nah, di sini kan ada how you get paid ya teman-teman. Kamu bisa manage payment info di sini. Inilah yang dimaksud dengan add payment. Jadi kalau misal kamu add payment di sini, kamu bisa menambah akun bank kamu untuk di-link ke Google AdSense. Sehingga nanti di saat kamu udah harusnya menerima gaji kamu bakal langsung dikirimkan ke akun bank kamu yang udah kamu link ini ya teman. Nah, jadi untuk setelah kamu add rekening kamu bakal nunggu beberapa hari, Google akan mengirimkan uang receh ke kamu teman-teman. Jadi dia akan ngirim angkanya dari 100 sampai 250, mungkin bisa 150, bisa 170, bisa 215, angkanya berapapun itu. Nanti kemudian angka tersebut kita akan masukkan ke tampilan di layar ini ya teman. Sehingga, nah itu tujuannya apa? Itu tujuannya Google pengen verifikasi, pengen meyakinkan bahwa akun tersebut, akun adalah benar punya bank milik kamu ya teman. Nah kalau misal kamu lihat tanggalnya di sini, aku udah add rekening bank itu di tanggal 18 Maret ya. Kalau nggak salah itu waktu itu sekitar hari Jumat. Jadi aku habis add rekening, mereka akan mengirimkan receh tersebut. Aku menerima recehnya di tanggal 21 Maret, baru di tanggal 21 Maret itu aku masukin ya teman. Setelah aku masukin, ya akhirnya banknya udah berhasil diverifikasi. Nah, nanti dari bank ini kamu bisa pilih mana yang pengen kamu jadikan primary.
primary itu adalah akun utama kamu, sehingga nanti kamu bakal dikirimin ke rekening kamu ya teman. Sini aku punya 2 akun atas namaku, aku juga punya akun mamaku, nanti aku bakal kirim Google AdSense mungkin ke sini ya teman. Nah, jadi step yang terakhir adalah masukin kode PIN surat Google seperti yang tadi aku udah kasih tahu ya. Kenapa masukin kode PIN Google ini yang terakhir? Karena biasanya ini yang paling lama ya teman. Seperti tadi contohnya aku ngirim dari tanggal 22 Februari dikirimnya, itu nyampainya sampai April ya teman. Februari, Maret, April. Jadi sekitar 1,5 bulan ya teman. Aku baru terimanya di tanggal 7 April. Jadi kalau dihitung-hitung itu 1,5 bulan ya. Tapi ada kemungkinan bisa lebih lama dari itu. Kalau misalnya menurut estimasi dari mereka, katanya sih 2-4 minggu ya teman. Jadi ini oke-okean aja. Nah kalau misalnya kamu masih belum menerima surat tersebut, kamu bisa request yang kedua. Kalau misalnya masih belum terima juga, bisa request yang ketiga. Kalau misalnya kamu udah request 3 kali, masih belum terima, katanya sih kita bisa memasukkan KTP kita untuk verifikasi terakhir. Tapi aku nggak sampai step itu karena aku di request kedua aku udah berhasil mendapatkan surat aku ya teman. Nah, yang perlu kamu note adalah kalau misalnya setelah 4 bulan kamu masih belum memasukkan PIN tersebut, itu bakal jadi warning, kamu bakal dicabut iklannya ya teman. Jadi jangan sampai, kalau bisa jangan sampai terlalu lama. Pastikan kalau misalnya kamu udah kirim yang pertama, terus setelah 1 bulan nih masih belum nyampe suratnya, kamu request lagi aja kirim yang kedua. 1 bulan lagi belum nyampe lagi, ya mungkin kamu bisa request yang ketiga. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa dalam 4 bulan itu kamu beresin ya teman. Karena kalau misalnya nggak beres, nanti iklan kamu dicabut. Kan akhirnya semua kerja keras kita bisa jadi sia-sia ya teman. Nah kalau misalnya kamu tanya di tanggal berapa kita akan menerima gaji, jadi ini ya teman, kamu bisa buka ke halaman support Google ini, kamu bisa baca di sini. Nah, di sini di tanggal 3, estimasi penghasilan Anda untuk bulan sebelumnya akan diselesaikan dan diposting ke halaman pembayaran. Nah, jadi teman-teman, nanti di tanggal, katakan di tanggal 3 April, kamu bakal udah mendapatkan data penerimaan gaji yang harusnya kamu terima di Februari. Contohnya ini ya teman, kalau misalnya kita ke payment, nah sini kamu bisa lihat ya, Februari aku mendapatkan 776.000. Sampai tanggal Maret udah jadi 3.103.000 ya teman. Atau kamu bisa juga ceknya di Google Analytics ini, kamu tinggal ke bagian revenue ini ya teman. Nah di revenue ini kamu bisa lihat ini ada RPM kamu, CPM kamu. Nah jadi kamu bisa lihat estimated kamu di sini ya teman. Februari aku mendapatkan 760.000, yang tadi sama ya teman, 700. Nah, di sini angkanya bisa beda dikit. Di sini kan 760.000. Di sini 776.000. Nah, karena angka yang di Google Analytics ini merupakan angka yang estimated, teman-teman. Angka yang benar kamu dapat itu ada di angka yang ini, teman-teman. Jadi kamu hanya perlu ikutin yang ada di angka Google AdSense ini. Nah, di sini kamu bisa lihat di bulan Maret aku mendapatkan 2,3 juta. Nanti baru di tanggal April ya, di tanggal 3, seperti keterangan ini, di tanggal 3 kita baru mendapatkan, baru datanya bakal masuk ke Google AdSense ini ya teman. Kemudian tanggal 20 perubahan pada informasi pembayaran termasuk pencabutan penangguhan pembayaran harus diselesaikan pada atau sebelum tanggal 20. Perubahan dilakukan setelah tanggal 20 pada bulan apapun tidak akan berlaku, hanya hingga siklus pembayaran bulan berikutnya. Nah, saldo total Anda pada tanggal 20 harus mencapai nilai minimum pembayaran. Nilai minimum pembayaran berapa? Itu 1,3 juta ya teman, atau setara dengan $100. Kalau misalnya kita klik di sini, ini kamu bisa lihat ya, kita tinggal Ctrl F Indonesia aja. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, nilai minimum pembayarannya adalah Rp1.300.000 atau setara dengan $100 ya, teman. Nah, berikutnya tanggal 21 sampai 26, antara tanggal 21 sampai 26 ini, baris pembayaran dalam proses muncul di alamat pembayaran menunjukkan bahwa penghasilan sudah diproses dan dikirim ke lembaga perbankan Anda. Setelah item baris ini diperbarui untuk menyatakan pembayaran dimulai, artinya bank kami telah menerima pembayaran tersebut dan pembayaran telah dikirim untuk diproses. Nah, jadi gitu ya, teman. Jadi kita biasanya akan menerima gaji kita di tanggal 21 sampai 26. Nah, jadi untuk saat ini aku sama sekali belum menerima gaji. Nanti kalau misalnya aku udah menerima gaji, mungkin di tanggal 20-an April ini, aku bakal review lagi ke teman-teman apakah angkanya sesuai, di tanggal berapa aku dapat. Aku bakal kasih info lagi di channel ini, teman. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu supaya nanti kamu nggak ketinggalan notifikasi untuk video berikutnya dari aku. Nah, jadi gitu ya teman, step by step untuk bisa mendapatkan monetisasi dari YouTube Partner Program. Menurut aku, langkah yang paling sulit adalah langkah yang paling pertama, yaitu untuk bisa mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Kalau misalnya kamu udah mencapai hal tersebut, aku cukup yakin hal-hal berikutnya itu sebenarnya nggak begitu ribet, asalkan kamu ikutin step by stepnya aja. Dan yang penting kamu sabar ya, karena proses ini butuh waktu yang cukup lama. Aku aja udah diterima monet dari 15 Februari, akhirnya sampai April baru urusannya semua bisa beres ya teman. Dan itu pun masih belum menerima gaji, itu pun bakal menerima gajinya 2 minggu atau 3 minggu dari sekarang. Jadi emang yang namanya YouTube itu benar-benar membutuhkan kesabaran. Apalagi terkait untuk mengumpulkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang.
itulah dimana kesabaran kita seorang YouTuber itu bakal diuji ya teman-teman. Karena di situ banyak yang gugur teman-teman. Di situ susah banget untuk kita bisa mendapatkan 4.000 jam tayang. Aku pribadi juga kalau nggak salah aku udah upload hampir 100 video baru bisa mendapatkan sampai 4.000 jam tayang. Itu pun channel ini masih belum gitu besar ya teman. Channel ini masih tetap terus bertumbuh. Kalau misal kamu pengen melihat pertumbuhan channel kamu bisa ke Social Blade, terus kamu buka channel kamu YouTube, terus di sini kamu tinggal buka channel kamu ya teman. Nah di sini aku saat ini udah mendapatkan sekitar 20-30 subscriber per hari ya teman. Terus aku juga mendapatkan view-nya sekitar 2.000 per hari. Angka ini bukanlah angka yang besar banget, cuman bagi aku pribadi aku udah seneng banget karena dengan adanya hal ini udah berarti channel YouTubeku sedikit demi sedikit udah mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah karena hal ini aku juga pengen berterima kasih ke teman-teman semua, karena tanpa bantuan dari teman-teman semua aku juga sebenarnya bukan siapa-siapa dan channel ini juga nggak bakal kemana-mana ya teman. Karena ini bantuan dari teman-teman semua yang selalu support channel ini, terus juga selalu nontonin videonya, kadang juga kasih like, kasih komen. Itulah yang membantu channel ini supaya semakin bisa bertumbuh. Dan aku berharap channel ini bisa semakin bermanfaat lagi, terutama mengenai literasi keuangan dan finansial ya teman. Kalau kamu perhatiin channel ini, aku banyak membahas mengenai keuangan, tentang investasi, tentang mengolah keuangan, tentang personal finance, literasi keuangan, dan sebagainya. Nah, jadi harapanku ke depannya channel ini bisa semakin bertumbuh lagi dan bisa semakin bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Kalau misal kamu masih ada pertanyaan, kamu boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya aku tahu, aku bakal bantu jawab untuk mengenai masalah mendapatkan gaji di Google AdSense ini ya teman. Nah, sekian video aku. Terus aku juga pengen ngucapin bagi teman-teman yang sedang menjalankan puasa, semoga puasanya diberikan kelancaran sampai akhir. Semoga bisa menjadi berkah buat teman-teman semua. Sekian video dari aku, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.